Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Anindya Kitchen. Di video kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat roti abon atau floss bread. Untuk teman-teman yang sedang mencari ide jualan, boleh cobain resep roti ini ya. Roti abon ini rasanya super lembut seperti kapas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Serat-seratnya panjang, halus, dengan isian abonnya di dalamnya dan topping abon yang melimpah. Wow, ini benar-benar bikin nagih loh teman-teman. Dan lembutnya ini tahan berhari-hari. Nah, buat yang masih penasaran bagaimana cara pembuatannya dan apa saja sih bahannya, simak terus videonya sampai habis ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, like, share, dan boleh sertakan komennya. Terima kasih. Bahan yang saya siapkan di sini saya memakai 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 40 gram gula pasir atau sesuai selera ya teman-teman. Kemudian 20 gram susu bubuk, lalu 1 sendok teh ragi instan. Pastikan raginya ini dalam keadaan aktif ya teman-teman, ragi yang masih bagus. Lalu saya aduk dulu semua bahan kering ini supaya tercampur rata. Lalu masukkan 1 butir kuning telur, kemudian 150 ml susu UHT dingin, kemudian saya tambahkan 1 sendok teh SP, ini boleh di skip ya teman-teman. Lalu akan saya uleni memakai mixer sampai setengah kalis kurang lebih 3 menit. Nah seperti ini, sudah setengah kalis. Kemudian saya masukkan 35 gram margarin dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian saya uleni lagi memakai mixer sampai benar-benar adonan ini kalis, elastis, dan lentur kurang lebih selama 20 menit. Nah ini sudah 20 menit, adonannya sudah benar-benar elastis, kalis, dan lentur. Jika kita bentangkan seperti ini akan membentuk selaput dan tidak mudah robek ya teman-teman. Nah seperti ini adonannya sudah benar-benar elastis dan lentur ya, jadi dia tampak licin seperti ini. Nah ini adonannya bagus sekali. Kemudian akan saya istirahatkan selama 45 menit atau 1 jam. Ditutup dengan plastik kuret seperti ini atau serbet bersih juga boleh ya teman-teman. Tergantung suhu ruang masing-masing ya. Sampai adonan ini mengembang 2 kali lipat. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini saya kempeskan dulu untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan. Sebelumnya saya olesi dulu tangan saya memakai margarin atau minyak sayur ya teman-teman supaya tidak lengket. Nah seperti ini kita kempeskan dulu supaya gas yang ada di dalam adonan ini keluar. Sambil diremas seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke matras silikon. Sebelumnya diolesi dulu margarin ya supaya tidak lengket ya teman-teman. Sambil dikempeskan seperti ini supaya gas yang ada di dalam adonan ini keluar, lalu dibulat-bulatkan seperti ini ya supaya permukaannya itu mulus. Nah kemudian siap untuk ditimbang ya. Saya akan timbang perbulatan adonannya ini kurang lebih 50 gram ya. Ya 50 gram saja saya rasa cukup. Nah seperti ini, ditimbang semuanya sampai habis ya teman-teman. Nah selesai ditimbang semua, saya akan bulat-bulatkan dulu adonan ini supaya permukaannya mulus ya, sambil dikempeskan seperti ini supaya gas yang ada di dalam adonan ini keluar. Nah sambil ditarik ke bawah, dicubit-cubit seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, jadi supaya permukaannya mulus ya, di rounding seperti ini ya. Kemudian sisihkan, ambil lagi adonan, saya bulat-bulatkan lagi sambil dikempeskan gas yang ada di dalam adonannya, sambil ditarik-tarik ke belakang, dicubit seperti ini ya. Kemudian di rounding seperti ini supaya permukaannya itu mulus ya. Nah seperti ini. Kemudian sisihkan. Lakukan proses yang sama sampai habis ya teman-teman. Nah, sudah selesai dibulatkan semua, adonan ini istirahatkan dulu 10 menit supaya adonan ini mudah dibentuk ya, lebih lentur, sambil ditutup plastik supaya tidak kering, seperti ini.
Sudah 10 menit istirahat, kemudian adonan ini mulai dibentuk. Ambil satu adonan, kita pipihkan seperti ini. Pipihkan samping-sampingnya hingga tipis ya, tapi bagian tengahnya biarkan tebal ya teman-teman, karena untuk memberi isian abon di tengahnya. Kenapa sih harus tebal? Supaya nanti pada saat digulung ya, pada saat dirapikan itu dia tidak bocor bagian tengahnya itu, tidak keluar isiannya ya. Nah, bagian pinggirannya itu dipersatukan seperti ini, sambil di tengahnya itu dicubit-cubit ya, seperti ini. Kemudian dirapikan supaya dia permukaannya ini mulus seperti ini ya. Nah, kalau misalkan tadi bagian tengahnya tipis, nanti seringkali bocor ya bagian tengahnya itu, isiannya itu nanti keluar seperti itu. Nah, kemudian dironding supaya bagian bawahnya itu mulus ya, seperti ini ya. Kemudian kita simpan di dalam loyang yang saya pakai ini adalah loyang 15 cm yang sudah diolesi margarin ya loyangnya, supaya nanti tidak lengket. Nah, seperti ini ya. Kemudian sisihkan dulu, lalu ambil satu adonan lagi. Nah, saya kempeskan dulu ya supaya gasnya itu keluar seperti ini. Nah, kemudian ditipiskan bagian pinggirannya itu seperti ini ya. Tipiskan, biarkan bagian tengahnya itu tebal. Nah, untuk menyimpan isian abon di bagian tengah. Lalu bagian pinggirannya ini direkatkan menjadi satu ya, seperti ini. Nah, direkatkan jadi satu sambil dirapikan, sambil dicubit seperti ini ya, supaya dia itu rapat. Jadi diusahakan jangan sampai keluar isiannya ya. Kemudian dironding. Nah, seperti ini sudah mulus ya. Kemudian masukkan ke dalam loyang seperti tadi ya. Nah, lakukan proses yang sama seperti tadi ya teman-teman, sampai adonannya ini habis. Nah, adonannya ini saya tata di loyang seperti ini ya. Nah, jadi tengah, bagian tengahnya ada satu, kemudian seperti ini. Nah, kemudian ini akan diistirahatkan lagi selama 45 menit ya, sampai dia mengembang 2 kali lipat. Sambil ditutup plastik atau serbet bersih. Sambil menunggu adonannya mengembang, saya lanjut dengan loyang kedua. Karena sisa adonannya hanya ada 4 bulatan untuk yang besarnya nih, jadi saya tata seperti ini ya di dalam loyang. Di bagian tengahnya yang kecil ukurannya, nggak masalah. Jadi seperti ini teman-teman. Ini juga diistirahatkan selama 30 menit atau 40 menit. Nah, ini loyang yang pertama sudah mengembang 2 kali lipat. Ini cantik banget ya. Kemudian saya olesi memakai susu cair bagian permukaan atasnya, supaya nanti matangnya itu warnanya cantik ya. Nah, ini sudah siap di oven. Kemudian akan saya oven di suhu 175 derajat Celcius sampai 180, kurang lebih selama 30 menit ya. Disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini loyang yang kedua sudah mengembang juga 2 kali lipat. Akan saya olesi dulu bagian atasnya memakai susu UHT. Kemudian langsung saya oven juga ya. Nah, yang loyang pertama itu sudah mulai tampak mengembang ya, kemudian warnanya juga sudah mulai kecoklatan. Nah, ini saya tukar posisi loyangnya ya. Yang loyang pertama saya pindahkan ke depan, dan loyang yang baru masuk tadi saya pindahkan ke belakang. Sambil menunggu rotinya matang, saya akan siapkan dulu bahan olesan rotinya ya. Di sini saya memakai 4 sendok makan mayones, kemudian ditambah 1 sendok makan susu kental manis. Lalu saya tambahkan saus sambal. Di sini karena saya suka pedas ya, juga untuk menambah aroma wangi bawang putihnya, itu lebih wangi ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk dulu semuanya supaya tercampur rata. Nah, seperti ini. Kemudian sisihkan dulu ya. Nah, ini rotinya sudah matang. Untuk loyang yang pertama, ini cantik banget, warnanya juga pas ya. Bagian atasnya itu kecoklatan tapi tidak terlalu coklat banget ya. Masih panas, ini langsung saya olesi dengan margarin ya, supaya permukaan atasnya itu kinclong ya teman-teman. Tapi sebetulnya tidak diolesi margarin pun tidak apa-apa ya, karena nanti akan ditimpa olesan mayonesnya ya, jadi tidak kelihatan kinclongnya. Nanti kan tertutup mayones sama abon ya sebetulnya. Sebetulnya bisa di skip lah ngolesi margarin ini.
Saya akan keluarkan roti ini dari loyangnya, disisir dulu bagian pinggirannya ya supaya mudah dikeluarkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bawahnya cantik banget ya. Jadi dia tidak gosong, kemudian dia sudah matang dan ini empuk lembut loh teman-teman. Nah, seperti ini bagian atasnya, ini cantik banget. Kemudian ini siap untuk kita olesi memakai olesan mayones tadi ya. Nah, kemudian saya olesi dengan mayones yang tadi sudah dicampur susu kental manis dan saus sambal ya. Nah, dioleskan secara merata di bagian permukaan atasnya ya, supaya abon yang kita taruh itu dia akan menempel. Setelah itu taburi abon di atasnya. Saya di sini memakai abon sapi. Teman-teman bebas ya, bisa memakai abon ayam atau mau abon ikan, itu terserah saja ya. Di sini ditaburi secara merata di permukaan atasnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi abonnya sampai ke bagian pinggir-pinggirnya sedikit ya. Olesi mayonesnya itu sampai ke bagian pinggirannya. Kasih abon yang tebal seperti ini. Jadi kesannya seperti abon kribo ya. Nah, seperti ini ya. Cantik ya. Cantik banget, udah rasanya enak. Abonnya tebal ya. Nah, ini buat teman-teman yang sedang mencari ide jualan, wajib cobain resep ini ya. Nah, ini dia roti abon kribonya sudah jadi teman-teman, seperti ini. Saya akan coba cicipin dulu roti abonnya ini. Saya buka ya roti abonnya ini. Seperti ini tuh teman-teman. Lihat. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini seratnya panjang, coba. Tuh, ini halus. Ini lembut banget, Masya Allah. Ini empuk banget teman-teman. Ini selembut kapas. Coba lihat tuh kan, seperti ini ya. Ini sekali makan aja kita pengen lagi dan lagi. Di dalamnya ini ada isian abonnya. Mantep ya, seperti ini tuh. Lihat. Bismillah. Masya Allah, enak banget. Ini mantep, recommended ya. Untuk teman-teman selamat mencoba di rumah. Ini rotinya benar-benar empuk, lembut, dan lembutnya ini tahan berhari-hari ya. Terutama untuk teman-teman yang mencari ide jualan ya, silahkan bisa dicoba resep roti ini. Gak akan nyesel, ini benar-benar empuk dan lembut ya. Ini benar-benar recommended, mantap. Nah teman-teman, silakan coba di rumah. Ini bikinnya gampang banget, bahan-bahannya juga simple. Semoga video saya bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.